ya. Pak Erik, terima kasih ya. Ya minggu lalu kita dengar kita makan Yesus ya, kita perkatakan Yesus ya. Kita memperkatakan, saya lebih suka gini, kita ngomong kebenaran. Ngomong kebenaran, sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran. Ya, truth ya. Karena itu di tempat ini, di gereja ini, kita bicarakan, kita nggak turunin standar ya. Kalau Tuhan bilang gini, kamu menerima apa yang Yesus layak terima, ya tapi kan kamu nggak layak. Iya betul, kita nggak layak. Justru itu karena itulah kita qualified ya. Kalau kita layak, kita nggak qualified, kita usaha sendiri. Tapi kalau kita nggak layak, kita menerima apa yang Yesus layak terima ya. Kita menerima dia Bapak kita ya. Sebulan hampir kemarin kita lihat dari hari apa tuh? Hari Ibu, ada hari Bapak ya, ada hari Bapak ya, hari Ayah. Kita lihat bagaimana Bapak kita lebih daripada bapak-bapak dunia yang begitu care sama anaknya, begitu tanggap, cepat tanggap, menjaga, melindungi, memelihara anak-anaknya ya. Oke. Ya, tapi Bapak kita lebih dari itu, dan karena itu kita bersyukur ya. Hari ini jadi ngomong bersyukur ya, kita mau dengar sesuatu yang sering sekali kita dengar juga ya, tentang bersyukur ya. Kalau mau katakan bersyukur, mengucap syukur ya, mengucap syukur. Mengucap syukur ini seperti gini, kenapa Tuhan taruh dalam hati saya? Ya, ketika kita ngerasa Tuhan itu jauh, kita ngerasa kok nggak kelihatan ya, kok nggak kerasa ya, kok dia ribuan mil ya jauhnya. Itulah waktunya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak jauh, dia never leave us, never forsake us. Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Ya, tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Ya, karena itu kita mengucap syukur. Ya. Bentar, ini nggak pas. Oke, ya. Kita mengucap syukur. Shalom. Dan itu benar-benar membuka surga ya. Begini, kita harus melihat seperti Tuhan melihat ya. Kalau Tuhan melihat wah 5.000 orang banyak gitu ya, lebih, terus apa? 5 roti 2 ikan sedikit ya kan, 5 roti 2 ikan sedikit. Dia nggak lihat wah sedikit banget gitu ya, murid-murid lihat wah dikit banget, mana cukup, di potek-potek kecil-kecil, supir juga nggak cukup ya. Kalau 5 roti 2 ikan nggak ya, dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya jadi banyak ya. Saudara, waktu dia lihat gelap gulita di Kejadian, dia nggak bilang wah gelap bener ya, wah gelap bener, enggak, dia lihat jadilah terang, maka terang jadi ya. Mengucap syukur itu ternyata bahasa aslinya ya mengucap syukur ya, eukaristio bahasa Yunaninya ya, eukaristio, mengucap syukur. Dan ternyata akar katanya charis ya, grace, graceful, mengucap syukur, give thanks, terima kasih ya. Karena itu membuat kita itu sadar akan bahwa semua yang kita terima hari ini, semua yang ada dalam hidup kita hari ini, itu hanya pemberian Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya. Dan Tuhan itu nggak menahan pemberian. Kita udah dengar di tempat ini. Tuhan itu nggak menahan kebaikan. Ya. Karena itu kita bilang, oh cuma give thanks, terima kasih. Ya. Kalau saya panggil Martin, kasih permen. Bilangnya apa? Makasih. Terima kasih juga. Cuma dikasih permen ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih. Kalau ada anak ditelepon maminya, Mik misalnya, mami di mana nih? Mami di Giant, di Hyper.
di supermarket. Kamu mau apa, Mik? Mau coklat nih, coklat Toblerone. Iya udah, Mami beliin. Coklatnya belum datang, Maminya masih jauh. Tapi dia bilang, Mi, terima kasih, thank you. Ya, mengucap syukur. Saudara, kita akan lihat, ya, so powerful. Ya, saya pikir, saya juga mengalami, ya, beberapa orang mungkin juga mengalami. Kita udah tahu, this is the year of restoration. Ini tahun restorasi. Kita nemu restorasi, ya. Kita lihat, wah kok belum kejadian ya, belum, sepertinya jauh, sepertinya kok sama sekali nggak ada tanda-tandanya menuju, ya. Dan kebanyakan mungkin orang mulai menjustifikasi nurunin standar, ya, nurunin standar, ya mungkin nggak gitu-gitu juga kali, ya, hope-nya diturunin, ya. Padahal kita disajar di sini, enggak, kita nggak nurunin hope. Hope itu pengharapan, itu certain expectation of good, pengharapan akan kepastian. Saudara, kita nggak dengar itu di mana-mana, kita dengar itu hanya di firman Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya, karena itu perkataan tentang truth, kebenaran. Kenapa Pak ngomongnya tuh cobalah diturunin sedikit, ya, cobalah dirasionalkan gitu ya. Nggak mau. Kenapa? Karena itulah yang membuat yang bukan yang membuat, yang sekarang kita sedang lihat hal-hal yang negatif. Ya, tadi kita dengar, ya, orang teman saya tinggal di Belgia, semua jadi paranoid. Paranoid benar-benar. Ya, ada bungkusan ketinggalan, ada baru ring road macet atau apa, kok ada teroris, ya. Bahkan saya dengar di Amerika ada 2 orang Arab mungkin, ya, berbicara bahasa Arab sama temannya, langsung nggak boleh naik pesawat. Benar nggak? Ya, kalau saya orang Arab ya saya bahasa Arab atau saudara. Benar nggak? Kalau saya Kristen Arab, saya ngomongnya bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa yang lain. Ya, tapi kalau dia ngomong bahasa Arab, nggak boleh naik pesawat di Amerika. Begitu paranoidnya, ya, saudara, mengerikan, ya. Nah, kita give thanks, ya. Oke, jadi apa respon kita kalau kita merasa sepertinya Tuhan ribuan mil jauhnya? Sepertinya, katakan sama-sama sepertinya. Ya, saudara udah tahu ya, nggak ada urusan, saudara. Tuhan katakan, He never leave you, never forsake you, never. Ya, tidak akan pernah mungkin. Ume, double negatif, tidak mungkin. Saudara anaknya, amin. Saudara saya anaknya, dia di dalam kita. Udah ngeblend, mau dipisahkan nggak bisa, ya, nggak bisa lagi. Dan kita bisa bilang gini, thank you Lord, terima kasih, ya, damai sejahtera terus. Dan apa yang kita harapkan itu terjadi, ya. Jadi give thanks, ya, eucharisteo bahasa Yunaninya. To be grateful, give thanks, be thankful. Berterima kasih, mengucap syukur, terima kasih. Sudah lihat ada charis, lihat akar katanya charis, grace, favor, giving thanks. Ya, jadi nggak salah kan kalau kita dalam keadaan grace. Ada gunung persoalan, kelihatan ada gunung besar, kita bilang grace. Ya, itu sebenarnya kita bilang juga thank you Lord. Bukan terima kasih atas gunungnya, bukan. Terima kasih atas supply-nya jauh lebih besar dari gunungnya. Dan gunung itu akan jadi rata. Amin. Ya, Tuhan tuh memberikan hal yang simpel sekali sebenarnya. Ya, cuma kita nggak ilmiah Pak. Kurang rumit. Ya, kita buktikan ya. Kita buktikan. Yesus mengucap syukur, Lazarus 4 hari bangkit. Yohanes 11. Ya. Kalau saudara baca Yohanes 11, Yesus di luar kota, Marta sama Maria kirim utusan tuh mengasihi Lazarus hampir mati. Yesus sengaja 4 hari menunda untuk datang dan Lazarus mati. Dan Lazarus ditunggu 1 hari mati, ditunggu 2 hari mati, ditunggu 3 hari nggak bisa ditahan lagi. Ya.
Ngomong-ngomong, orang Israel, orang Yahudi itu kayak orang Chinese ya. Kalau mayatnya tuh berhari-hari, orang Chinese bisa caimannya berapa tuh? Seminggu kali ya. Ditaruh di rumah duka begitu lama. Ya, kalau orang Yahudi itu ada alasannya. Ya, mereka masih berharap. Cuma mati suri gitu ya. Kalau 1 hari masih ada harapan. Kalau 2 hari masih ada harapan. Kalau 3 hari masih ada harapan, makin kecil. Tapi kalau udah 4 hari, Marta bilang ini, Tuhan sudah berbau. Ya, udah bau. Nggak ada harapan lagi. Berarti udah bener-bener mati. Ya, dan Yesus datang. Dia bilang, Lazarus tidur. Ya, Yesus datang. Kalau kamu percaya, kamu akan hidup walaupun tak selama. Kamu pernah hidup yang kekal. Saudara bayangin, kita udah belajar, udah dengar di tempat ini. Bagi yang baru mungkin kita jarang dengar ya. Tapi kita dengar, ya, kita punya Zoe life di dalam kita. Kehidupan Kristus ada di dalam kita. Ya, kita udah belajar bagaimana Kaleb, bagaimana Musa, bagaimana Sarah, misalnya dimudahkan lagi. Hanya apa? Karena Zoe life di dalam hidup kita. Ya, mungkin nanti next time kita pelajari, kok bisa sih dimudahin lagi gitu? Bisa sih. Ya, kalau diberi kekuatan, Simpson kuat, diberi Roh Allah, ya, itu juga nggak masuk di atasnya, angkat pintu gerbang bisa. Ya, Kaleb, saya umur 85, sama seperti umur 45 tahun yang lalu sama aja. Kenapa? Dia dimudahkan lagi, gak bisa tua. Ya, saudara di perjanjian lama aja sampai begitu. Terus kita percaya gini, ya kalau dimudahkan lagi nggak bisa mati dong, ya nggak bisa mati, yang mudah terus nggak bisa mati dong, ya. Kenapa? Karena kita punya konsep diajarin, apalagi Martin yang sekolah kedokteran mungkin ya, Pak Hendri, Yuli, ya. Kalau mati itu harus sakit gitu, seolah-olah ya. Padahal mati nggak harus sakit kan, merem di bumi melek di sorga gitu kan. Kalau mati itu harus ringkih dulu, terus jangan stroke atau apa, tulang-tulangnya udah pada sakit semua, sendi-sendinya, ya kan, ya udah nyusahin, udah ngompol di mana-mana. Itu kan konsep yang kita diberikan, ya. Cek saha kata orang Sunda. Kata siapa? Firman Tuhan bilang begitu. Ya, oke deh, itu next time ya. Nanti kita lihat, ya, seperti, ya tapi Pak itu Paulus bilang gini. Udah selesai lah sampai dia finish. Bapak, dia lihat Yesus, Bapak pulang. Ya, saudara, konsep kita harus berubah, cara berpikirnya berubah. Ya, itu prinsip. Ya, tapi next time ya. Nah, ya saya lompat aja ya. Yesus bukankah sudah berkatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah lihat ya, percaya. Sama-sama katakan percaya. Susah nggak percaya? Susah. Mestinya gampang ya, mestinya gampang. Ya kan nggak usah. Wah, kalau saudara ambil bunga Wijaya Kusuma di Gunung Tangkuban Perahu jam 12 malam agak susah. Tapi kalau di Gunung Himalaya lebih susah lagi. Tapi ada juga orang nekat. Dia di Gunung Himalaya kalau dapat hidup kekal, nggak dijalanin juga. Ya kan? Kenapa? Iya, hal yang berharga apa? Kalau Pak, kalau ya kan pasti susah. Ternyata emang susah, bahkan mustahil. Kita udah tahu di tempat ini, susah bahkan mustahil. Kenapa? Ada yang mati buat kita tergantung di kayu salib supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin? Halo, amin? Ya? Ada yang mati. Siapa yang sanggup? Siapa yang bisa? No one. Dan itu Allah turun di manusia. No one. Tapi kalau engkau percaya, kau melihat kemuliaan Allah, dari mana jalannya, Pak? Karena dia mati untuk kita. Dan sebagai kita bahkan, amin. Sebagai kita, makanya kita now and nevermore I say, you are my righteousness, my life is in your hands, in your hands. You are my righteousness. Kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan. Selesai semua persoalan pertimbangan, argumentasi selesai. Kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Apapun yang kita hadapi, berani nggak tetap kita bilang thank you Lord,
You are my righteousness. I'm the righteousness of God in Christ. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Ya, itu yang saya maksudkan. Jangan mau diturunin lagi. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengangkat ke atas dan berkata, Abah, Bapa, Papi, Papa, Daddy. Mau siapa lagi? Abah. Ya, aku mengucap syukur kepadamu. I give thanks. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi doa kita, permohonan kita, kolongan kita itu naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah itu, Bapa itu adalah Yesus. Naik ke surga. Saudara, kita berkenan karena kebenaran kita didengar oleh Bapa karena Yesus. Amin. Amin. Ya. Susah ya? Iya susah. Tetapi kita di dalam Yesus, di dalam kita nggak boleh mundur sedikit pun. Ya. Kenapa Bapak harus mendengarkan saudara? Karena Yesus. Ya tapi Pak, kan kita kan mesti sesuai dong, selaras dengan Kristus. Karena itu saudara, kita udah belak-belakan ngomong di tempat ini. Kristus itu adalah kasih karunia yang diberikan buat kita. Karena itu kita nggak mau kurang-kurangin kebenaran. Terus. Amin. Ya. Kalau Tuhan bilang ini, hai Kristen, hidupmu dimudahkan lagi. Dimudahkan lagi gitu aja. Amin. Nggak peduli saya. Ya. Masa sih Pak? Masa sih Pak? Kelakuan kita yang berkata, nggak mungkin. Nah nanti ngomongnya gitu. Ya. Nantilah minggu depan, kalau nggak minggu depannya lagi kita lihat ya. Kita bicarakan tentang youthfulness. Ya oke, nggak apa-apa. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan setelah berkata begitu, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya, mengucap syukur. Bapa selalu mendengarkan Yesus. Ya, Yesus jaminan, sama-sama kata Yesus jaminan. Kurang keras. Ya, Yesus jaminan saudara dan saya menerima restorasi. Benar. Ya, mana jaminannya pada kita? Mereka berani jamin? Berani? Yesus. Bukan saya yang berani, Yesus. Yesus. Ya, nggak ada jaminan yang lebih kuat daripada Yesus. Nggak ada lagi. Benar. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nggak bisa ada yang sikirin. Siapa yang bisa sikirin Yesus? Ya, bercanda namanya, nggak bisa. Sepenuhnya dia itu duduk di sebelah kanan Allah pada dia jaminan buat kita. Ya. Cuman waktunya udah habis, waktunya udah lewat. Udah lewat tuh, ada 4 hari lewat. Udah mau. Ya. Tuhan juga bilang, udah bau ya. Coba buka. Udah bau ya. Ya, udah bau sih, telat deh. Bapak saudara, ya, nggak ada persoalan yang terlalu besar atau terlalu kecil buat Tuhan, buat mujizat Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya, nggak ada yang terlalu besar, benar. Ya, dan Tuhan cuma ingetin buat saya suruh ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Ya saya ucap syukur tuh, ya ibadah ucapan syukur, naik kelas, lulus. Naik pangkat, naik jabatan, ya kita mengucap syukur. Salah nggak? Ya nggak salah, ya. Tapi kalau mengucap syukur, wah lagi sakit mengucap syukur atau apa, kesannya kayaknya ya udah bersyukurlah walaupun sakit. Bukan, ya. Tuhan firman Tuhan bilang mengucap syukur karena tuh Bapa selalu mendengarkan Tuhan, selalu. Bapa selalu mendengarkan Yesus, selalu. Mengucap syukur karena nanti kita lihat ya, kita melihat apa yang Kristus lihat. Benar. Ya, Kristus melihat 5 roti 2 ikan atau cuma 7 roti ikan kecil. Ya, dan kondisinya nggak mungkin. Tapi dia nggak bilang yang nggak mungkin itu.
Ya, Bapa selalu mendengarkan Yesus, itu jaminan buat kita. Amin. Ya, jaminan. Saudara bilang ini, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu saudara jaminan. Bapak terima kasih, saya sudah menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Saya menerima yang bayi dari Tuhan. Terima kasih. Saya mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, jaminan. Ya. Jadi ada otoritas raja. Kemudian raja berfirman, malaikat kirim. Malaikat kirim. Ya. Masalah? Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, Yesus mengucap syukur. Ya, Lazarus keluar. Keluar Lazarus. Lazarus keluar. Amin. Ya. Jadi jauh, nggak kelihatan, nggak kebayang, nggak tahu caranya gimana. Emang saudara perlu tahu caranya gimana? Itu sel-sel tumbuh lagi, terus napas hidup balik lagi, nggak perlu. Ya, saudara nggak tahu, saudara saya nggak tahu. Bagaimana Tuhan memberkati saya, memelihara saya, menyediakan keuangan saya. Ya mungkin saya nggak tahu. Tapi selain kasih tahu, kamu terima, mengucap syukur. Ya, jangan sampai kalah sama saudara tiri kita. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa ya? Segala ucap syukur bagi Allah, ya. Tapi kita mengucap syukur karena Yesus, grace, Yesus jaminan. Kita katakan grace Tuhan, grace. Itu mengucap syukur kita. Ya. Di sini ada seorang anak dengan 5 roti, jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Ya, sudah kita lihat nggak ada artinya. Ya, siapin khotbah Tuhan, artinya. Ya, orang nggak datang kosong bumbu. Ya, thank you Lord. Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, ya duduklah. Orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Jangan bilang begitu banyak orang, begitu sedikit ini bahan bakunya. Ya mengucap syukur. Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, tetapi juga dibuat dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Ya, dan gayanya Tuhan itu bukan memberikan pas, makan sampai kenyang. Ya, saya kaget juga di New Creation Church, kan langsing-langsing orang kan? Langsing-langsing benar, muda-muda gitu. Ya, bukan umurnya banyak, tapi muda-muda. Ya, berarti saya bilang pas sampai khotbah, kalau makan aja. Ya, oh nggak boleh makan gula, nggak boleh makan telur, nggak boleh putihnya, nggak boleh kuningnya, nggak bisa begitu. Itu berubah terus dunia. Ya. Saudara percayalah, tubuh saudara ada Roh Kudus, ada Tuhan, itu jauh lebih pintar. Ya, pengen makan gado-gado, berarti mungkin tubuh saudara lagi butuh sayur. Ya, makan sampai kenyang. Ya udah 85% kenyang. Ya, kenapa? Mereka nggak makan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan apa? Stres biasanya. Ya ada masalah, stres jadi makan. Ya, enggak, ternyata benar orang yang nggak stres di bawah grace, di dalam grace, effortless, ya jadi sehat, jadi kuat. Ya, beneran. Ya saya juga sama-sama belajar. Ya, Pak ya mau lebih mudah gimana Pak? Kristus adalah kekuatan saya, Kristus adalah kekuatan saya sampai benang. Kok nggak kuat? Ya tapi kalau juga tua mati. Enggak. Ya, bahkan maut sudah dikalahkan, penyakit sudah dikalahkan, musuh terakhir sudah dikalahkan. Enggak ada double talk. Sudah dikalahkan. Sekali untuk selama-lamanya selesai. Ya. Jadi jadi makin jelas. Ya. Karena itu dia mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikan mereka semua. Ya, seperti sebanyak yang mereka kendaki, makan sampai kenyang. Ya,
Ya kalau kebanyakan, ya udah sisain masukin kulkas kata Martin. Ya udah masukin kulkas. Ya, kenapa? Kita tahu kapan berhenti. Ya, jadi aneh itu aneh, ajaib. Ya makanya di sini nggak bilang ini, ya harus ikuti Mediterranean diet atau Adamic diet misalnya, diet makan sayur doang. Malahan firman Tuhan bilang itu mah ajaran sesat, orang melarang orang kawin, orang melarang makanan ini. Gak ada urusan saudara. Ya, hari ini saudara mau makan babi, makan aja gitu. Ya, makan aja. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ya, sedang makanan. Dan mereka makan setelah kenyang, ia berkata, setelah kenyang loh ya, sampai katakan kenyang. Kenyang. Ya, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan yang lebih supaya tidak ada yang tersisa. Selalu berlimpah. Kumpulkan. Ya. Cuma percayanya benar dulu. Percayanya dari atas sampai bawah benar. Bahwa kita bait Roh Kudus, tubuh Kristus ada di dalam kita. Sejak saya percaya Kristus, tubuh saya langsingin nggak? Langsingin dikit ya. Lemes nggak? Enggak kuat. Tanya Martin. Sering lari. Ini beneran. Ya, saya ngomongin ini, saya cuma mau bilangin iya ya, Tuhan itu benar. Ya bukan buat ngomong-ngomongan, nggak ada urusan. Ya, semua baik Grace. Tapi benar. Percayanya benar, hidupnya benar. Amin. Ya, nggak perlu fisik Pak, malah keuangannya. Tungguin aja dalam perjalanan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tuh nggak menahan kebaikannya buat kita. Ya, ini kan masalah makanan ini selalu menjadi masalah persoalan keuangan kalau di Alkitab. Ya, wah maka mereka kelaparan. Kita bicara misalnya orang Israel kelaparan, berarti apalagi miskin. Betul nggak? Ya, orang Israel dijajah Amon atau Moab, mereka setengah mati miskin, nggak bisa makan musim ngais. Itu kelaparan. Nggak ada hujan 3 tahun, kelaparan. Selalu dikaitkan dengan makanan. Saudara, Tuhan bisa memberikan kepada saudara keuangan dari recehan 5 roti 2 ikan. Ya. Jadi gaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, sama-sama katakan berlimpah-limpah. Amin. Jangan mau mundur sedikit pun, jangan mau dengar siapapun, setan manapun berkata, nggak bisa, lu dari dulu juga miskin, bapak lu gagal, lu makan di bawah kutuk. Nggak ada urusan kita. Yesus udah nganggung sama kutuk kita di kayu salib, amin. Lempengin gitu, pengertiannya itu lempengin. Perkataannya itu truth. 2 kali nih kejadiannya. Tuhan mengucap syukur dengan 7 roti dengan ikan kecil, 4.000 orang lebih makan. Ya, 7 roti sesudah ia mengambil ke 7 roti itu di Matius 15 ya. Kalau saya melihat, dan ikan-ikan itu ikan kecil-kecil. Ya, dia mengucap syukur. Tuhan melihat ya, oh iya ya, mesti lihat apa yang Yesus lihat, apa yang Tuhan lihat. Tuhan lihat apa sih? Kan 4.000 orang, Tuhan udah lihat 4.000 orang lebih kan? Laki-laki doang, belum perempuan dan anak-anak. Berarti mungkin 10.000 atau 8.000. Ya, karena anak lebih banyak. Ya, dia lihat. Ya, tetapi dia memperkatakan apa yang Bapaknya lihat, yang dia lihat. Bahwa ini semua harus makan. Kamu harus berikan mereka makan. Ya, saudara harus makan. Saudara dipelihara sama gembala yang abu. Domba-domba pun harus makan. Ya, makanya kita terima dengan grace. Graceful, grateful. Thank you Lord, saya mengucap syukur. Suatu ketika saya dulu masih Jakarta pernah tidur di gereja, ya. Dan saya tinggal di gereja berdua sebenarnya sama office boy satu. Saya tinggal di ruko. Nggak punya makan, nggak punya apa. Suatu hari, habisnya duit udah habis, ya kan? Ya udah habis. Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini. Saya cuma ingat doa Bapak kami, ya.
Bapak terima kasih untuk makanan hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidur lah. Daripada saya tungguin tuh, saya nekat orangnya. Saya tungguin. Bapak terima kasih untuk makanan hari ini. Saya tungguin, turun nggak ya, mana kayak apa kayak dari surga. Saya tungguin juga. Ya, saya pikir nasi bungkus gitu. Saya tetap percaya. Saya udah pernah cerita kemarin. Ya. Tapi kok nggak ada ya, Bapak, daripada saya mikirnya bukan-bukan, saya tidur aja. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari Sabtu itu ya, hari Sabtu kan dibuat semua. Tidur saya, siang-siang. Gak lama orang, Lagi, udah makan belum? Belum. Yuk makan yuk, ayo makan. Kalau sekali namanya kebetulan, benar kan? Tapi kalau terus setiap hari dipelihara, dia bilang nggak kebetulan, benar ya. Burung di udara nggak pernah menuai, diberi makan oleh Bapak. Benar. Soalnya saya ada gila-gilanya gitu. Ya, maksudnya gila-gila dalam sisi positif ya. Mati nggak ya? Mati nggak itu Tuhan? Mati nggak? Enggak loh. Cuma saya ingat, saya cuma bilang ini, Bapak terima kasih untuk makanan saya hari ini. Bapak terima kasih untuk keuangan saya hari ini. Bapak terima kasih. Saya mengucap syukur. Ya, jadi sedikit dari yang punya anak kecil dan ikan kecil. Saudara, tadi pagi saya lihat sedikit cuplikannya ini. Ya, Tuhan pakai yang kecil-kecil. Dia bikin manusia juga dari debu tanah. Ya, dia laut merah terbuka cuman karena tongkat. Musa angkat tongkatnya, Musa pukul, katanya pukul. Ya, dia masuk ke Yeriko cuman sangat gitu ya. Rubuh, temboknya besar. Ya, Simpson cuma pakai tulang keledai. Daud cuma 5 batu kecil kalahkan Goliat. Poin saya gini. Saudara nggak sama sekali nggak perlu takut kalau benar-benar nggak ada apa-apa lagi. Ya, kita tahu Yusuf nggak punya apa-apa lagi, udah tinggal kolor doang di pasar budak. Ya, cuman kita, Pak, kalau gitu pakai syarat ya Pak, pakai ucap syukur. Ucap syukur ternyata terima. Saya bilang grace. Ya kan? Berani nggak kita cuma bilang grace itu persoalannya. Apa kayak berani Pak? Terlalu gampang. Mana mungkin? Saudara percaya nggak? Ya. Dan Tuhan lihat gayanya ya, nanti memberikannya berlimpah-limpah. Tapi kita lihat. Ada suaranya nggak, Ben? Ya, manusia dibuat dari debu tanah. Saya ulang lagi ya. Kata. Balik. Lima roti 2 ikan kecil. Punya roti 7 sama ikan kecil-kecil. Yang ngasih makan ribuan loh. 4.000, 5.000. Laki-laki doang. Belum mulai ya? From the dust of the ground, God formed man and breathed into him the breath of life. Dari debu. When the Israelites were trapped with their backs to the sea, Moses stretched out his staff and the waters were parted. Simpson tuh, pakai rahang keledai. Samson struck down 1,000 oppressors of Israel with the jawbone of a donkey. Tembok Yeriko. At the blast of trumpets and a war cry, Joshua watched the walls of Jericho crumble. Kita lihat gambar. With torches and empty jars, Gideon and 300 men defeated an army of 100,000. David chose 5 smooth stones from the stream, 5 batu kecil. and with them, he struck down Goliath. Lihat. 5,000 were fed with only 5 loaves and 2 fish. 5 roti 2 ikan. 5 If makanan. God can use such small things to change the course of history, certainly He can use you.
Sebenarnya gambaran apa? Ya mungkin orang yang tradisional bilang, dia dapat gunakan saudara, saudara harus berusaha motivasi. Saudara, itu Yesus semua. Dan terus di dalam kita, seperti benih yang jatuh ke tanah Yesus. Dia dihina, dilupakan orang, nggak dianggap, tetapi dia menyelamatkan kita. Ya, dia tuh seperti salib, tongkat Musa yang nggak ada artinya. Saudara, sudah terjadi buat kita semua. Dan itu di dalam kita semua. Cuma kita bilang gini, Tuhan terima kasih. And forever young, forever happy, forever strong. Tuhan, saya menerima kekayaan Kristus. Saya menerima kekuatan Kristus. Saudara, kita orang-orang yang hanya menerima. Hanya menerima. Luar biasa, amin? Ya, coba lebih simpel lagi berpikirnya. Aku lebih rumit. Ya, ucap syukur itu see what God see. Melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Bapak lihat Kristus. Bapak nggak lihat saudara lagi, lihat Kristus. Ada kita semua di dalam Kristus. Ya, setan iblis apa lagi dia nggak bisa lihat lagi. Ya, dia mau pukul kita nggak bisa. Dia mau celakain kita nggak bisa. Saudara lihat nggak yang tadi saya bilang? Saudara, saya itu mestinya sangat bersyukur. Mau teroris kek, mau tsunami kek, mau wabah kek, mau apa kek, tidak ada yang bisa mencelakakan kita, amin? Tidak bisa. Jangan taruh itu di dalam kamus pikiran. Ini bukan soal positif tinggi. Ini soal Yesus di dalam kita, di dalam Yesus. Ya, cuman kita mengerti sekarang. Kalau hal itu kelihatan kecil, Tuhan ambil sampai di palungan lahirnya gitu. Oh gitu ya gayanya Tuhan. Tuhan mau buat gede dari yang kita tuh bener-bener nggak kelihatan. Ya, kalau manusia gambarkan Simpson misalnya, bikin film Simpson, pasti badannya gede, ya. Pemainnya kalau perlu siapa? The Rock, ya siapa tuh? Ya, yang badannya gede. Enggak katanya. Simpson mungkin badannya kurus aja, ceking gitu ya kan, rambutnya gondrong panjang. Kenapa? Waktu dia angkat pintu gerbang, dia kalahkan musuh dengan tahap beradab. Semua tahu itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara lihat sama-sama saya, sama-sama kita di tempat ini. Ya, saudara, ya tadi Pak, saya nggak ada apa-apanya. Pak, saya nggak mungkin. Tuhan pakai yang begitu. Ya, Tuhan pakai yang lemah, yang terbuang, yang disingkirkan sama dunia, untuk mempermalukan yang berarti, yang dikatakan firman Tuhan. Dia pakai yang tidak berarti. Ya, dari dulu kita buka gereja tempat ini. Uang dari mana Pak? Saya nggak tahu, uang dari Tuhan. Emang punya modal berapa? Tiap minggu bayarin segini. Bapak saya punya. Saya liatin aja. Kita liatin aja sama-sama. Ya, perlu manipulasi? Nggak perlu sama sekali. Saya coba berdoa, Tuhan berkati semua. Ya, bagaimana Tuhan melihat juga sama ya. Yesus lihat keadaan, tidak lihat keadaan bagus dulu dan bilang, waduh sedikit sekali roti dan ikannya. Apa artinya? Wah, orang sebanyak ini nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, mau beli di mana? Kalau udah ada juga mau beli di mana katanya? Kita ini di negeri anta beranta. Wah, begitu gelap ya. Weleh-weleh. Kok begitu parah? Sudah nasib. Itu coba iblis masukkan, coba iblis atau orang lain, atau sebelah kita, atau keluarga kita bahkan, supaya kita itu makan yang kelihatan.
Ya, bukan yang the truth, kebenaran. Bapa, Engkau selalu mendengarkan aku, Engkau selalu mendengarkan aku. Cuma Tuhan, untuk orang-orang di sini lihat semua, ya Tuhan, biar si Lazarus itu 4 hari mati bangkit. Ya saya percaya Pak Serpin bilang gini, kalau di perjanjian lama Tuhan bikin mujizat-mujizat yang spektakuler, matahari berhenti, bulan berhenti, ya, laut terbuka, air dari batu karang. Ya, dan kenapa? Karena mereka budak. Selama ini mereka nggak bisa bayangkan yang kayak gitu bisa muncul. Ya Tuhan lakukan juga. Udah begitu juga masih orang kalau mental budak tetap nggak percaya. Ya kenapa Tuhan nggak bikin orang Pak gini? Tuhan bikin. Kalau saudara umur 85 tahun masih sama kuat, 120 tahun masih sama kuat, seperti 25 tahun. Ya, Bapak bilang apa? Tanpa kaca, tanpa perut, tanpa roda. Ya kan, Herbalife dulu kata Kristin. Ada New Skin. Ya bapaknya makan aja, saudara, nggak ada apa aktivitas korelasi. Tapi kasih makan yang baik, puji Tuhan. Tapi kan nggak semua orang bisa beli makanan sehat gitu ya, mahal. Kalau nggak bisa, ya makan aja apa yang ada. Tapi percaya yang sama. Ya, bahwa Tuhan yang memberikan. Kenapa kita selalu ngomong udah umur berapa? 52 ya kilo. Oh, osteoporosis, apalah, tulang, apalah gitu, ya kan? Osteoporosis. Teman-teman saya ngomong, ya kan gitu kan Pak? Bapaknya dulu umur segitu osteo Pak. Tapi bapak gue yang ini enggak. Bapak kita Yesus, amin. Halo, amin. Ya, bapak kita osteoporosis enggak? Bener enggak. Darah tinggi enggak? Enggak. Kenapa kita enggak bilang darah? Lu di dalam tubuh gua, lu mesti 120, 80. Perintah. Amin. Pak, sombong Pak, kayak gitu bukan sombong. Gue lihat darah Yesus. Amin. Ya. Jadi waktu Tuhan lihat gelap gulita, Ia mengatakan jadilah terang. Yesus adalah terang. Waktu hidup kita gelap, jadilah terang. Ya, Ia berfirman Allah, jadilah terang. Wah, lu terang itu jadi, nurut. Ya. Ini jujur ya, ini bukan yang ini bukan manipulasi siapa-siapa, nggak ada yang dimanipulasi. Ya, ini justru manusia itu udah korupsi, udah turun pemikirannya, sehingga waktu diberikan kebenaran terus ada penolakan gitu. Di otak kita bilang enggak ah. Makanya kita balik, biarlah firman itu yang merubah pikiran kita, metanoia pikiran kita. Ya, dan setiap apa yang kita percaya itu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percayalah, nggak ada di dalam Yesus itu sesuatu yang keburukan sedikit pun juga nggak ada. Amin. Ya. Di Matius 12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk rumah ibadat, masuk rumah gereja, ya, rumah ibadat, sinagog. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, cacat tangan kirinya misalnya, atau tangan kiri aja lah, dan mereka berkata kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka supaya dapat mempersalahkan dia. Urusan orang sakit aja mau dipermainkan. Ya, mereka mau buat ngejebak Yesus. Ya, mereka hanya melihat agamawi. Hari Sabat nggak boleh. Dia ketemu Tuhannya hari Sabat, Rajanya hari Sabat, yang berkata hari Sabat itu buat saudara dan saya, buat kita. Amin. Supaya kita apa? Rest, relax, percaya
percaya, relax. Kalau nggak bener, suek namanya, siap ya. Maksudnya gini, memberi harapan palsu, Pak Melki. Apa tuh? Memberi harapan berapa sih? PHP. Nggak ada urusan. Ini bukan memberi harapan palsu. Ini ada yang mati di kayu salib. Kita semua beneran, ya. Tetapi Yesus berkata mereka, jika seorang di antara kamu punya seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Grace. Yesus melihat kebutuhan dan memberi solusi. Ya, Yesus masih ngasih argumen supaya mereka jelas. Mau hari Sabat, nggak hari Sabat, kalau dombanya masuk lubang, lu ambil kan? Ya, aku Allah, gembala yang punya domba manusia. Kalau lihat dombanya sakit, masa kan aku nggak boleh sembuhkan itu domba? Kalau lihat dombanya kelaparan, masa kan aku nggak boleh berikan mereka makanan? Seolah-olah Tuhan mesti kasih jelas sama orang agamawi, orang legalistik. Ya, kita lihat nggak? Kita bersyukur, Tuhan terima kasih kita dibawa kasih karunia dari dibawa legalistik. Karena kita melihat Yesus Tuhan tanpa ada halangan lagi, kita menerima Dia semua kasih-Nya, maksudnya dalam kehidupan manusia, semua dicurahkan. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Bukankah saudara saya jauh lebih berharga daripada burung pipit di udara? Lebih dari domba, lebih dari macan, lebih dari gajah, lebih dari capung, lebih dari nyamuk. Ya udah jelas. Lebih dari binatang langka, Pak. Binatang langka. Lebih, saudara. Ya, nggak ada Tuhan mati untuk binatang langka misalnya. Apa binatang langka? Harimau Sumatera, misalnya gitu kan. Yesus mati demi harimau Sumatera. Ada sih aktivis yang mati sama demi harimau Sumatera, tapi bukan Tuhan. Tuhan mati buat saudara dan saya. Jauh lebih berharga. Kasih tahu kiri kanan, kamu jauh lebih berharga dari harimau Sumatera. Jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Kan firman Tuhan bilang gitu kan? Jauh lebih berharga dari domba. Saya udah tinggiin tuh harimau Sumatera ya kan? Firman Tuhan bilang dari domba loh. Dari domba yang hilang. Jauh lebih berharga, saudara. Mulai perkatakan saya jauh lebih berharga. Ya, kalau saya pernah lihat di sini lihat Gio bagaimana singa kelaparan kayak di firman Tuhan tuh bilang, singa kelaparan, kita tak kekurangan. Singa muda kelaparan, kenapa? Karena musim kering, tidak hujan. Ya, karena semua gesit-gesit semua antelopnya dan dia makin lemah. Saya pernah lihat beruang kutub, ya kelaparan. Kenapa? Karena matahari lebih panas. Apa tuh? Panas, global warming. Ya, si berenang. Nyari mau nangkep si anjing laut lagi berjemur di es bongkahan. Dia intip dari jauh, dia cari supaya anginnya jangan baunya kecium, dia cari muter-muter ya kan, dia lari cepat-cepat naik, gesitan lebih gesit anjing laut ya kan, dan kemudian keluar makin kurus. Tapi sedikit juga diberi makan juga. Betul. Dia naik ke gunung. Ada telur burung-burung apa tuh yang namanya, kalau burung kayak penguin, tapi burung yang bisa terbang, penguin naon lah, saya nggak tahu juga. Telur-telurnya jadi beruang makanin telur itu. Diberi makan. Ya, jutaan burung. Jutaan ya, sampai jutaan katanya. Dari selatan, Amerika Selatan menuju Arktik. Hanya untuk bertelur. Diberi makan. Benar. Aneh ya? Diberi makan. Arktik daerah yang paling keras di dunia ini. Ya kebayang sih, semua. Di Bandung maksudnya nanam kayu bisa jadi singkong. Di Arktik saudara. Mau nanam apaan? Tapi ada makan.
Tuhan tuh tunjukin sebenarnya, bukankah kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit yang 5 ekor 2 duit, 2 ekor seduit. Murah. Ya, tapi rambut kepala kita tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak kena. Terhitung semua, dinomorin semua, dinomorin. Tadi pagi saya baca di Facebook, ada teman saya juga, rambut kita yang jatuh ke tanah dihitung sama Tuhan. Ngapain yang jatuh dihitung? Yang di kepala, saya bilang. Gak akan jatuh satu ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Tunggu lagi, jangan botak. Saudara, tunggu lagi. Sehat pun kepala saya. Kenapa? Kita lihat Kristus. Saudara, katakan kebenaran. Ya. Jauh lebih berharga. Grace berbuat baik, menyembuhkan, menyehatkan domba-dombanya. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan dia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Direstorasi. Grace, tangannya hidup. Mati, tangannya di atas, kita baca mati, hidup. Itu gayanya Tuhan. Itu Tuhan melihat kita domba-dombanya. Maka sehat, kuat. Ya. Jangan ngomong sebaliknya. Itu sama aja bukannya Tuhan nggak mau ngasih. Ya, dikasih, tapi kita bilang, enggak, ngaco tuh orang khotbah di depan itu. Ngaco gimana? Baca aja firman-nya. Ya, yang ngaco tuh yang begini terus. Tunjuk. Nggak boleh. Ini hari Sabat nyembuhin orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang berdosa, mengucukkan, pecina, perampok, lacur. Nggak boleh. Tidak kata juga nggak boleh. Kesentuh apa lagi? Kusta. Nggak boleh. Udah bayar perpuluhan belum? Udah sembah belum? Udah ini belum? Nggak boleh. Ya. Nggak begini gayanya Tuhan. Amin. Ya. Gayanya Tuhan semua kualitas. Semua datang, yang penting kita butuh Yesus. Termasuk orang Farisi. Nikodemus ada. Yairus ada. Paulus ada. Ya. Tapi semua orang yang letih lesu berbeban berat, yang domba sakit, yang domba kelaparan, semua diberi makan, disembuhkan. Jadi jangan sampai di mulut ini ngomong, ya, udah Pak, udah gini Pak, udah begini. No way. Ya. Jadi ketika terasa seolah Tuhan ribuan mil jauhnya, inilah saatnya mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Ya, Yusuf kasih tahu sama mimpi, tukang makanan, tukang minuman, raja mimpi. Yang satu harus mati, 3 hari lagi, yang minuman hidup karena dia mimpinya mirip tapi ini beda, ya benar. Juru minum, jangan lupa ya. Nanti kalau keluar jangan lupa ya nasib gue. Keluar juru minum, lupa 2 tahun lupa. Tapi Tuhan nggak lupa. Kenapa kita mengucap syukur? Tuhan nggak lupa. I'll never forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku tidak akan melupakan kau. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan nggak lupa. Amin. Ya. Tuhan lupa dosa kita, betul. Aku melupakan kesalahanmu, dosa dulu. I remember your no more. I remember your sin no more, betul. Tapi kebaikannya melihara saudara. Ada Kristen, dia lupa saya. Domba di pojokan, gitu ya misalnya. Enggak lupa. Mental positif. Ya, Tuhan nggak lupa. Si Firaun suruh mimpi 7 kurus sapi makan gini-gini. Ya saya nggak lagi cerita itu. Saya cuma mau bilang, tuh
Si juru minum, iya, ingat. Sorry, tuanku raja, lagi saya keluar, aduh ada si Yusuf tuh di tahanan. Dia yang bisa ngertiin mimpi, saya lupa Tapi Tuhan gak lupa. Yusuf hari itu 2 tahun kemudian bukan cuma jadi juru minum raja, enggak. Dia langsung jadi orang kedua di Mesir. Mordekai sama juga. Raja nggak bisa tidur. Siapa? Ahasiweros ya. Ahasiweros. Ya. Nggak bisa tidur. Coba deh bacain deh buku sejarah Tawarikh. Ada cerita si Mordekai nih. Dikasih duit apa tuh orang? Dikasih hadiah nggak? Belum dikasih. Kali panggil. Udah nggak lupa Tuhan. Ya, apalagi Tuhan lihat Yesus dalam hidup kita, nggak akan lupa. Ya. Oke, terakhir. Jadi menyatakan grace Yesus dalam segala hal. Cuman itu doang yang Tuhan minta. Jangan lupa bahwa ada kasih karunia Tuhan. Ya. Baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. 3-4. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Teo. Mengucap syukurlah. Grace, katakan. Kapan? Dalam segala hal. Ya. Kita rest. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah jaminan bagi kita. Relax. God is working in you. Ya. Relax. Tuhan bekerja dalam diri kita. Anytime. Ya. Siapa yang di sini susah mengucap syukur? Gampang kan? Coba mengucap syukur. Ucap syukur tadi kan nyanyi kita kan? Nyanyi apa tuh tadi? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Benar nggak? Benar nggak? Saudara, kalau kita lihat so simple, ya, itu bukan karena ya ini mah ece nih terlalu mudah, bukan. Ya, karena kita nggak bisa menerimanya kalau kita layak. Karena kita nggak bisa lakukan apa-apa untuk memenuhi persyaratan, tetapi Kristus telah memenuhi persyaratan. Tetapi Tuhan Bapa kita telah memberikan anaknya sendiri yang terbaik dari surga. Ya, kalau kita bersyukur itu seperti Mika bilang, Mi terima kasih ya. Dia percaya bahwa Mami pulang bawa Toblerone. Ya, belum kelihatan. Mi thank you Mi. Mi mau apa Mi? Mi mau apa? Pin coklat ya Mi, Toblerone. Iya. Ya, terima kasih Mi. Dia yakin. Ya, ucap syukur. Amin. Amin. Ya. Terpesona. Dan baik, amin. Ya, kita persiapkan perjamuan kita.